Dan orang mungkin kok antik ya, kok aneh ya, ada seorang Habib mengatakan memakai yang dulunya dengan memakai imamah, kok sekarang memakai merah putih. Saya ambilnya praktis kalau pribadi saya kok. Mau bentuknya imamah, mau bentuknya belangkon, itu urusan saya pribadi saya. Tapi saya nyatakan bahwa saya pakai yang sekarang ini, yang insya Allah ya saya akan menggunakannya. Karena kenapa? Dua, yaitu identitas kita sebagai anak bangsa yang berdaulat, yang menghargai merah putih, terutama dalam diri saya ini. Apalagi saya sebagai WNI keturunan Arab dari golongan habaib, kewajiban saya untuk cinta kepada Indonesia, kewajiban saya untuk cinta kepada merah putih, dan kewajiban saya untuk menghormati merah putih. Ya, merah adalah darahku, putih adalah suci. Sejak kapan Bib menggunakan belangkon merah putih ini? Kalau dikata sejak kapan, sebetulnya niatnya sudah lama, tapi saya juga pakai lama. Tapi ya mungkin tadinya saya khawatir takut ada orang yang menghina atau menjelek-jelekan. Tapi saya akhirnya ambil kesimpulan, kapan lagi kalau saya tidak punya keberanian seperti ini, terserah orang mau bicara apa tentang pribadi saya, tetap saya akan bawa. Merah putih ada di dadaku, merah putih ada dalam jiwaku. Kenapa demikian? Ketahuilah, karena badan saya ini dua. Yang separuh boleh dikatakan keturunan dari bin Jindan, yang separuh keturunan daripada pribumi. Jadi ibu saya bukan seorang syarifah, ibu saya bukan seorang keturunan Arab, dan ibu saya adalah seorang dari Betawi asli. Wajar kalau saya sangat mencintai Indonesia, wajar kalau saya menghormati merah putih, wajar kalau saya membanggakan, menjunjung tinggi yang namanya moral pendidikan Pancasila, wajar. Karena biar gairah orang-orang yang melihat, yang cinta dengan NKRI itu bergairah. Kenapa bergairahnya? Agar bisa sama-sama menjalankan, juga bisa sama-sama menjadikan dirinya betul-betul saya merah putih, saya Pancasila, saya NKRI. Itu yang utama zaman sekarang. Karena kenapa? Ajaran Pancasila P4 sudah tidak ada. Pengenalan Pancasila dari dini juga di pesantren, di mana di sekolah-sekolah mulai terkikis. Reformasinya akhirnya kebablasan. Akhirnya norma Pancasila ini sudah tidak ada lagi. Kalau orang kenal Pancasila, orang bisa mengamalkan Pancasila, pasti dia tidak akan frontal, pasti dia tidak akan maaf 1000 kali maaf, tidak akan menjelekkan satu sama lainnya. Kalau orang kenal Pancasila, pasti dia akan mengamalkan. Tidak ada di agama manapun yang menolaknya. Semua agama setuju dengan adanya Pancasila, setuju dengan adanya bendera merah putih, setuju dengan adanya 4 fondasi bangsa ini, setuju dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, dan setuju agar kita bisa menjaga kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kesadaran jenengan sampai sedemikian dalamnya terhadap NKRI dan simbol-simbolnya itu didapat dengan cara apa itu? Apakah itu bersumber dari ajaran-ajaran Islam? Dulu dalam sejarah kisah itu, dulu saya punya kakek itu Habib Salim bin Ahmad bin Jindam, belum ada habaib pakai jubah merah putih. Kakek saya sudah pakai jubah merah putih. Tak kala itu Jepang bertanya,
Habib Salim, Tuan Salim kenapa pakai jubah merah? Jawaban dia, karena kalau jubah putih saya sudah kotor, sedang dicuci. Tak kala itu Habib Salim bin Habib Jindan disuruh nyembah matahari, tapi dengan memakai merah, jubah merah putih. Dengan pakai jubah merah dan juga gamisnya putih, dia berdiri tegak. Dia tidak mau untuk menyembah matahari. Dia tidak mau tunduk dengan matahari, karena matahari makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tegak, yang pertama tegak karena akidahnya ahli sunnah wal jamaah dalam dirinya. Yang kedua tegak karena ideologi kebangsaan merah putihnya dia tegakkan. Kalau dia nunduk, dia apa sama juga harga bendera merah putih yang dipakainya jubah merah putih sangat hina di hadapan Jepang.